Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil dari field trip botani kami di UB Forest dengan judul Identifikasi Ciri Morfologi Tumbuhan di UB Forest. Dengan saya sendiri, Asyira Zulfandari. Saya Cikwita Aisyah Nariswari. Saya Tantia Puspasari. Saya Naila Sada. Saya Iqbal Aslama Norisha. Saya Santi Nur Febrianti. Saya Nashwemdia Zuhro. Dan saya Widya Ratu Kalisa. Nah, mari simak penjelasan kami mengenai poster kami berikut. Pertama adalah latar belakang, yang dimana latar belakang dilakukannya field trip ini adalah tumbuhan memiliki peran penting bagi makhluk hidup dalam ekosistem, yakni berperan sebagai produsen yang bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanan sendiri. Yang dimana tumbuhan nantinya akan dimakan oleh konsumen satu, yakni herbivora, yang kemudian herbivora akan dimakan oleh konsumen dua, yaitu karnivora, yang kemudian karnivora ini akan dimakan oleh konsumen tiga, yakni omnivora, yang nantinya akan berlanjut hingga dekomposer. Dekomposer itu adalah proses mendekomposisikan oleh detritivor berupa cacing, kaki seribu, dan juga siput. Nah, untuk adanya field trip ini dapat membantu praktikan untuk menerapkan pembelajaran yang telah dilalui atau teori-teori yang telah dipelajari. Yang mana yakni mengenai mengidentifikasi nama ilmiah dan juga nama lokal tumbuhan, kemudian mengidentifikasi morfologi tumbuhan seperti bunga, buah, daun, biji, batang, akar, dan juga stomata tumbuhan. Nah, untuk tujuannya dilakukan field trip ini adalah yang pertama mengidentifikasi nama ilmiah dan nama lokal tumbuhan yang ada di UB Forest. Yang kedua adalah mengidentifikasi bagian daun, bunga, buah, batang, akar, dan juga stomata tumbuhan di UB Forest. Lalu masuk ke hasil dan pembahasan, didapatkan bahwa hasilnya ada tanaman pegagan memiliki identifikasi bahwa bagian daunnya memiliki bagian yang lengkap, lalu bentuk daunnya perisai, ujung daunnya bulat, pangkal daunnya berlekuk, lalu ujung tulang daunnya menjari, tepi daunnya bergerigi, daging daunnya tipis lunak, dan permukaan daunnya yang licin. Beralih ke batangnya, bagian batangnya jelas berbatang yang dengan bagian berbatang jelas. Bentuk batangnya bulat, lalu permukaan batangnya berambut, diikuti dengan arah tumbuh batang yang menjalar dan modifikasi yang berupa stolon. Lalu sistem perakaran dari pegangan ini berupa sistem perakaran serabut. Struktur pada daun pegagan berpengaruh terhadap atau beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang ada. Menurut Pradita dan Sugiyarto 2023, adaptasi daun pada kondisi lingkungan yang kurang pada pegagan maka akan membentuk daun yang lebar dan tipis untuk menangkap cahaya yang sebanyak mungkin. Lalu pada sistem perakaran pegagan yang serabut dan dangkal, menurut Jumaini 2014, sistem perakaran ini mengakibatkan akar dan mengakibatkan tanaman pegagan tidak tahan terhadap tempat yang terlalu kering. Oke, selanjutnya adalah kopi Arabica. Dari hasil kita field trip, kami menemukan mengidentifikasi bentuk morfologi dari kopi Arabica. Kopi Arabica memiliki bentuk daun menjorong, ujung daun meruncing, kemudian tulang daun menyirip, tapi daun yang bergelombang tidak nyata. Selanjutnya daging daun seperti kulit, permukaan daun licin mengkilap. Kemudian bentuk daunnya bulat, permukaan batang lepas karak, arah tumbuh batang tegak lurus, tipe percabangan monopodial. Kemudian letak bunganya di ketiak daun. Selanjutnya jumlah bunganya bunga majemuk. Kopi yang kami amati memiliki tinggi batang setinggi 190 cm, kemudian memiliki diameter selebar 8 diameter. Karena kopi Arabica termasuk kopi yang dinaungi oleh tanaman pinus. Dari menurut literatur yang kami dapatkan dari Zasari et al 2023, umumnya memiliki tipe semak
pendek, bercabang monopodial, kemudian pencabangannya didominasi cabang primer dan sedikit cabang sekunder. Dan kopi Arabica memiliki dua tipe penakaran, yaitu akar serabut dan akar tunggang berdasarkan bibit atau benihnya. Kalau dari biji memiliki akar tunggang, sedangkan kalau dari perbanyakan dengan cara stek, sambung ataupun akulasi memiliki akar serabut. Itu menurut literatur yang kami dapatkan dari Mohendra 2022. Babandotan atau Ageratum conicides merupakan tumbuhan yang sering dianggap sebagai gulma. Identifikasi morfologi dari babandotan ini yaitu bentuk daunnya bulat telur, ujung daunnya meruncing, tulang daun melengkung, tepi daun berombak, daging daunnya yang seperti kertas, serta permukaannya yang kasar. Bentuk batang dari babandotan yaitu bulat dengan permukaan berambut, arah tumbuhnya tegak lurus, serta tipe percabangannya yang monopodial. Sistem akar babandotan yaitu tunggang bercabang. Babandotan memiliki daun bulat telur berambut sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan untuk membantu penyerapan cahaya di area dengan penerimaan cahaya yang rendah sehingga dapat mengoptimalkan proses fotosintesis. Rambut-rambut halus pada daun membantu mengurangi penguapan air dari permukaan daun sehingga menjaga kadar air tanaman tetap stabil dan mengoptimalkan proses transpirasi. Bandotan tergolong ke dalam famili Asteraceae dan tumbuhan tahunan yang tumbuhnya tegak, bercabang-cabang. Batang dan daunnya ditutupi rambut putih halus, bunganya berwarna ungu dan putih, serta buahnya berwarna hitam dan mudah tersebar. Hilalia 2021. Famili Asteraceae merupakan tumbuhan tanaman dikotil yang memiliki sel penutup stomata berbentuk ginjal dengan tipe stomata anomositik baik di permukaan adaksial atau atas daun maupun abaksial atau di bawah daun. Julianti et al. 2024. Selanjutnya saya akan menjelaskan talas. Identifikasi morfologi talas atau Colocasia asculata L, bentuk daunnya dia berbentuk perisai dengan ujung daun yang meruncing. Selanjutnya, tulang daunnya melengkung dengan tepi daun rata, daging daunnya seperti kertas dan permukaan daunnya licin mengkilat. Selanjutnya, dari tipe perbatangan, bentuk batangnya dia bulat dengan permukaan batang yang licin, arah tumbuh batangnya itu tegak lurus, untuk yang namanya percabangannya dia itu simpodial. Selanjutnya, talas memiliki bentuk daun yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, talas juga memiliki stomata atau sistem stomata yang berbentuk halter atau yang namanya dia stomata tanaman monokotil. Jadi dia sejajar dengan berkas pembulunya. Selanjutnya, dia juga memiliki sistem perakaran serabut dan dia arah tumbuhnya benar hijau tegak ke atas. Nah, selanjutnya talas juga memiliki berpola sejajar stomata dengan pola sejajar yang sesuai dengan epidermisnya. Hal ini disebabkan tanaman talas termasuk dalam kategori monokotil. Tanaman talas masuk ke dalam famili Araceae atau tumbuhan umbi-umbian. Dia memiliki modifikasi akar yaitu umbi akar. Selanjutnya dia itu juga stomata monokotil karena mitosis dengan sel epidermis dengan sebagian besar tumbuhan monokotil tersusun dalam berkas sel aksial yang jelas. Menurut Rumah Keving 2022. Oke, yang terakhir ada ganda suli. Ganda suli ini memiliki nama ilmiah yaitu Hiresium coronarium L, yang dimana dia memiliki identifikasi morfologi. Yang pertama ada bentuk daun. Bentuk daunnya memanjang, ujung daunnya meruncing, tulang daun melengkung, tepi daunnya rata. Daging daun seperti kertas, permukaan daun licin mengkilap. Selanjutnya ada bentuk daunnya. Bentuk daunnya memiliki seperti bulat, permukaan batangnya licin, dan arah tumbuh batang tegak lurus. Terakhir ada modifikasi batangnya yaitu monopodial. Tanaman ganda suli ini memiliki panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dengan bentuk daunnya seperti lengkuas. Daunnya memiliki panjang sekitar 7 sampai 55 cm dengan lebar daun 3 sampai 9 dengan ujung yang runcing menurut Nugraha 2024. Selanjutnya, ganda suli memiliki bunga yang mencolok dan memiliki aromatik. Aromatik ini adalah bau yang mengundang serangga untuk datang.
Selanjutnya, bunga ganda suli umumnya berwarna putih atau kekuningan dengan terdiri dari beberapa kuntum yang tersusun dalam bentuk majemuk. Biasanya tumbuh di ujung tanaman ganda suli. Bunganya dikelilingi oleh pelindung berwarna hijau dengan 2 atau hingga 3 bunga muncul dari satu daun pelindung menurut Raharjo S 2019. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan mengidentifikasi beberapa tanaman seperti tanaman babandotan, talas, pegagan, kopi, dan ganda suli memiliki karakteristik yang berbeda seperti bentuk, ukuran permukaan, dan struktur. Dan secara morfologi juga memiliki morfologi yang berbeda yang diamati, yaitu akar, daun, dan batang. Karena setiap tanaman memiliki bentuk yang berbeda juga. Karena bentuk adaptasi berbeda, setiap tanaman dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan habitat hidupnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Kurniawan selaku dosen pengampu dan juga Prof. Tati Wirdawati selaku dosen pengampu serta Kak Oktaviani Karu selaku asisten praktikum kami. Atas jasa mereka kami bisa melancarkan tugas akhir kami yaitu laporan besar identifikasi ciri morfologi tumbuhan di UB Forest.